Tim SAR temukan dompet penumpang pesawat IAT yang jatuh. Ada foto istri. Pencarian terhadap penumpang dan kru pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan telah memasuki hari keempat pada Selasa 20 Januari 2026. Waktu 4 hari ini menjadi periode krusial bagi tim untuk menyisir area yang luas guna menemukan titik koordinat utama jatuhnya pesawat. Selama 4 hari terakhir, tim terus berupaya menembus medan yang sulit di lereng pegunungan. Intensitas pencarian semakin ditingkatkan seiring dengan ditemukannya beberapa serpihan penting yang menjadi petunjuk lokasi keberadaan badan pesawat. Fokus utama pencarian saat ini berada di lereng Gunung Bulu Saraung, sebuah kawasan pegunungan yang terletak di Kabupaten Pangkep. Wilayah ini dikenal memiliki karakteristik hutan yang sangat lebat dan topografi yang cukup menantang bagi para pencari. Medan yang curam di lereng gunung tersebut menuntut kehati-hatian ekstra dari setiap personil yang terlibat. Luasnya area penyisiran di pegunungan Sulawesi Selatan ini membuat tim harus membagi kekuatan ke beberapa titik strategis. Sebanyak 1.200 personil yang merupakan gabungan dari tim SAR dan relawan telah diterjunkan dalam aksi kemanusiaan ini. Pengerahan pasukan dalam jumlah besar ini dilakukan guna mempercepat proses evakuasi dan penyisiran di seluruh area terdampak. Kerjasama antara instansi resmi dan para relawan menunjukkan solidaritas yang tinggi dalam menangani musibah penerbangan ini. Ribuan personil tersebut terbagi dalam berbagai unit dengan tugas khusus, mulai dari tim penyisir darat hingga pendukung logistik. Tim SAR gabungan melaporkan temuan penting berupa dompet milik salah satu penumpang pesawat tersebut pada pencarian hari ini. Barang pribadi ini ditemukan di sela-sela medan lereng gunung saat tim melakukan penyisiran mendalam. Penemuan dompet ini memberikan harapan baru sekaligus petunjuk fisik mengenai keberadaan korban di sekitar lokasi tersebut. Barang milik penumpang tersebut kini telah diamankan oleh petugas untuk keperluan pendataan lebih lanjut. Berdasarkan dokumen identitas yang ada di dalam dompet, pemiliknya diketahui bernama Haryadi. Identitas tersebut tercatat secara jelas dan membantu tim untuk segera melakukan verifikasi terhadap manifest penumpang pesawat. Haryadi diketahui merupakan pria kelahiran Karanganyar pada tanggal 5 Desember 1979. Data kelahiran ini sangat membantu pihak berwenang untuk memberikan informasi yang akurat kepada keluarga korban yang menunggu di posko pencarian. Hal yang sangat menyentuh dalam temuan dompet tersebut adalah keberadaan selembar foto sang istri tercinta yang disimpan oleh Haryadi. Foto tersebut disimpan rapi di dalam bagian dompet, mencerminkan kasih sayang korban terhadap keluarganya. Temuan foto ini memberikan nuansa emosional yang mendalam bagi para anggota tim SAR yang menemukannya di lapangan. Benda personal ini menjadi pengingat bagi para relawan akan pentingnya misi kemanusiaan yang sedang mereka jalankan. Selain dokumen identitas dan foto, dompet milik Haryadi tersebut ditemukan masih berisi sejumlah uang tunai. Keberadaan uang tersebut menunjukkan bahwa isi dompet masih utuh dan tersimpan di tempatnya sejak insiden terjadi. Semua isi dompet termasuk uang tunai tersebut akan didata secara transparan oleh pihak berwajib sebagai milik korban. Prosedur pengamanan barang berharga dilakukan dengan ketat sebelum nantinya diserahkan kembali kepada pihak ahli waris. Selain barang pribadi penumpang, tim SAR gabungan juga berhasil menemukan komponen roda dari pesawat ATR 42500 tersebut. Roda pesawat yang ditemukan dilaporkan dalam kondisi yang sudah rusak berat atau patah dari bagian utamanya. Kerusakan ini mengindikasikan adanya hantaman atau benturan yang sangat keras saat pesawat menyentuh permukaan gunung. Patahnya komponen roda tersebut memberikan gambaran awal bagi tim teknis mengenai dahsyatnya kecelakaan yang terjadi. Serpihan roda yang terpisah ini segera diamankan untuk diteliti lebih lanjut oleh pihak berwenang bidang penerbangan. Tim SAR gabungan terus menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan pencarian hingga semua penumpang dan puing pesawat ditemukan. Meskipun tantangan alam cukup berat, 1.200 personil yang terlibat tetap bersemangat menjalankan tugas mereka. Fokus saat ini adalah mencari bagian utama pesawat, kabin, yang diharapkan bisa memberikan jawaban pasti mengenai nasib seluruh penumpang. Doa dan dukungan dari masyarakat luas terus mengalir untuk keselamatan dan kelancaran operasi di Gunung Bulu Saraung. Sinyal mengejutkan dari smartwatch co-pilot pesawat IAT Farhan, benarkah masih hidup? Sinyal mengejutkan ditampilkan ponsel co-pilot pesawat ATR 42-5000 milik Indonesia Air Transport atau IAT, Farhan Gunawan, yang terhubung dengan smartwatch yang dipakainya.
Hal tersebut memunculkan harapan jika Farhan masih hidup seusai pesawat yang diawakinya jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sulsel. Informasi tersebut didapat dari keluarga Farhan yang sudah memeriksa ponsel sang co-pilot yang ditemukan tim SAR di kawasan Gunung Bulu Saraung pada Minggu, 18 Januari 2026. Pesawat ATR 42-5000 milik IAT itu sempat dilaporkan hilang kontak, sebelum akhirnya puing-puing pesawat ditemukan berserakan di sekitar Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 17 Januari 2026. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunnewsbogor.com, saat ponsel tersebut diamankan dan diperiksa oleh keluarga, muncul notifikasi aktivitas yang tidak biasa. Smartwatch yang terhubung dengan ponsel Farhan mendeteksi adanya pergerakan langkah kaki yang sangat intens. Tercatat pada Minggu pagi pukul 6 WITA, perangkat mencatat aktivitas sebanyak 9.000 langkah. Yang lebih mengejutkan, jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai 13.647 langkah pada pukul 22 WITA di hari yang sama. Data ini mengindikasikan adanya pergerakan fisik yang terjadi dari pagi hingga malam hari setelah pesawat dinyatakan hilang kontak. HP Farhan datat di hutan. HP dia itu terhubung dengan smartwatch. Pas dicek, ada pergerakan langkah kaki Farhan dari pagi sampai malam, ujar seorang wanita dari pihak keluarga sambil menangis sesenggukan dalam video yang diunggah akun X @heralobbs. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya mengerahkan sekitar 1.200 personel gabungan untuk menyisir lokasi jatuhnya pesawat. Pesawat ATR 42-5000 bernomor registrasi PKTHT tersebut mengangkut 10 orang, 7 kru dan 3 penumpang dalam misi sewa oleh Direktorat Jenderal PSDKP. Pesawat dilaporkan hilang kontak sejak Sabtu, 17 Januari 2026 saat menempuh rute Yogyakarta menuju Makassar. Pihak keluarga kini sangat berharap tim SAR bisa menambah personel untuk menyisir titik koordinat pergerakan smartwatch tersebut. Saya mohon sekali Pak, karena dia sudah memberikan tanda-tanda, pungkas perwakilan keluarga. Muhammad Farhan Gunawan merupakan pria kelahiran Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara, pasangan Kapten Gunawan dan Hajah Indah, di mana adik-adiknya kini tengah menempuh pendidikan di Fakultas Gigi Unhas dan SMA Telkom. Karir penerbangannya dimulai dengan menempuh pendidikan di berbagai sekolah aviasi ternama. Ia tercatat pernah menempuh pendidikan Private Pilot License di Deraya Flying School pada periode 2018 hingga 2019, kemudian melanjutkan Commercial Pilot License di Indonesia Civil Pilot Academy hingga Oktober 2020. Tak hanya itu, Farhan juga memiliki kelengkapan multi-engine rating serta instrumen rating dan sempat mengikuti ATPL Ground School di Bali International Flight Academy pada awal tahun 2021. Sejak Desember 2023, Farhan resmi menjalankan tugas profesionalnya sebagai Second in Command atau Pilot Junior di PT Indonesia Air Transport hingga akhirnya mengalami musibah dalam penerbangan menuju Makassar tersebut.